Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama, gimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap teman-teman yang menonton channel ini itu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum itu juga, perkenalkan nama saya Safar Ladam. Saya biasa dipanggil Safaril. NIM saya S1 S1 24049. Nah, adapun sedikit identitas saya sekarang adalah seorang mahasiswa di jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo Kendari. Nah, hadirnya saya di channel ini teman-teman, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana kita membuat database, mengisi value di dalam sebuah database, dan bagaimana kita memodifikasi database serta menampilkan beberapa tabel yang kita inginkan di sebuah database. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu database? Jadi, database itu dia adalah sebuah sekumpulan data yang terorganisir dan disusun secara sistematis di dalam sebuah komputer. Nah, contoh database yang biasa atau yang mungkin kita temukan di kehidupan sehari-hari mungkin contohnya itu absen. Nah, absen dalam bentuk fisik. Nah, cuman bedanya absen dengan database, kalau database dia tersimpan di dalam komputer. Sedangkan absen ini dia berbentuk fisik, yaitu berbentuk buku. Yang mana kekurangannya ini adalah dia gampang hilang. Berbeda dengan database yang tersimpan di komputer. Selagi teman-teman tahu ID database atau password dari database tersebut, teman teman-teman bisa mengakses database tersebut sesuka teman-teman. Oke, mungkin itu saja sedikit pengertian dari database. Kita langsung saja ke tutorial bagaimana sih caranya kita membuat sebuah database. Oke, baik. Langsung saja kita beralih ke software apa yang kita bakal gunakan untuk membuat database. Jadi di sini saya menggunakan software Laragon, ya, yang mana software ini bisa teman-teman download di internet dengan mengetik download Laragon, nanti di situ akan muncul. Kebetulan versi Laragon saya ini versi ke-8. Nah, versi ke-8 titik 2.0. Nah, di sini teman-teman langsung saja mulai. Nah, kita oke saja. Nah, ketika sudah jalan, teman-teman bisa langsung ke terminalnya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman berada di ROM atau terminal dari Laragon. Nah, sekarang kita akan nulis dulu query agar bisa mengakses MySQL. Nah, di sini kita tulis saja MySQL root p, yang mana dia ini akan mengakses ke dalam MySQL. Nah, di sini cara passwordnya kita langsung saja. Nah, ketika sudah di sini, teman-teman sudah bisa menggunakan MySQL tersebut. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database. Anggaplah kita membuat database yang namanya kampus. Yang mana di dalam database kampus ini itu nantinya akan ada jurusan, kemudian ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, di mana nantinya jurusan itu dia akan menghubungkan ke 3 tabel, yaitu dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, kemudian di sini ada hubungan many to many, yang mana itu ada pada tabel dosen dan tabel mata kuliah. Nah, seperti kita tahu bahwasanya dosen bisa memilih lebih dari satu mata kuliah untuk diajarkan kepada mahasiswa. Dan mata kuliah juga bisa terdiri dari beberapa dosen yang mengajar di situ. Makanya dia ini hubungannya many to many. Nah, oke, baik saja. Di sini kita langsung menuliskan, saya perbesar sedikit. Nah, di sini saja kita langsung tuliskan create database itu namanya kampus. Nah, oke, dia sudah ada database-nya. Di sini kita pakai saja langsung use kampus. Artinya kita menggunakan database kampus. Nah, database diubah. Artinya kita sudah masuk ke dalam database kampus ini. Nah, ketika kita ingin melihat atribut atau tables yang ada di database kampus ini, itu dia belum ada, teman-teman. Dia masih empty set, yang mana dia belum ada isinya di dalam. Nah, bagaimana sih kita mengisi table ini di dalam kampus, di dalam database kampus? Caranya kita create table kita buat dulu dari jurusan, karena jurusan yang menjadi dasar
daripada tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Nah, di sini create tabel jurusan, di mana di dalam tabel jurusan itu pertama dia ada ID jurusan dengan tipe datanya itu eh, char, char 10 lah. Ini sudah lebih dari cukup. Kemudian not null. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwa not null ini artinya isi daripada atribut ID jurusan itu tidak boleh nol, tidak boleh kosong. Karena kalau kosong, maka dia akan error. Karena di sini kita sudah mendeklarasikan bahwa ID jurusan itu dia not null, artinya tidak boleh kosong. Nah, kemudian yang kedua itu ada nama jurusan. Nama jurusan. Tipe datanya dia varchar. Varchar kira-kira 100 loh. 100 kemudian not null. Nah, ini juga tidak boleh kosong karena kalau misalnya ada ID jurusan kemudian nama jurusannya tidak ada, maka itu terasa sangat menyimpang atau garing. Nah, kemudian yang ketiga itu ada akreditasi. Akreditasi itu kita pakai data char saja, char. Kemudian dia mungkin 20 lah. Nah, not null. Biar nah, di sini kita akan membuat sebuah primary key atau kunci utama di tabel jurusan yang mana dia akan menghubungkan ke tiga tabel lainnya nanti. Nah, di sini kita akan menggunakan ID jurusan sebagai primary key. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan primary key. Primary key. Nah, kita dalam kurung di situ ID jurusan. Nah, kemudian balas kurung. Kemudian balas kurungnya 2 kali, teman-teman, baru titik koma. Nah, ketika sudah seperti ini, nah, maka di sini tertulis query OK. Null row affected. Artinya ini sudah ada tabel jurusan, cuman belum ada isi dari tabel jurusan ini. Dia cuma sekedar membuat tabel jurusan saja. Nah, ketika kita show table teman-teman. Nah, di sini table in campus itu ada tabel jurusan, baru satu tabel. Nah, di sini kita akan membuat tabel kedua yaitu tabel dosen. Di mana tabel dosen ini kita akan menghubungkan sekaligus kita menghubungkan foreign key-nya ke tabel jurusan. Nah, di sini saya langsung saja membuat tabel kedua, di mana create tabel dosen. Mana dalam tabel dosen itu pertama dia ada NIDN dengan tipe data char 10. Nah, dia not null. Artinya tidak boleh kosong. Kemudian ada nama dosen. Di sini nama dosen kita beri dia varchar 100 lah. Sama ya, hampir mirip-mirip dengan di awal tadi dengan di tabel jurusan. Kemudian dia ini not null. Nah, di sini dia kita buatkan lagi ini ya. Apa ya? Apa yang cocok untuk misalnya email dosen misalnya. Email dia mungkin varchar 50 lah. 50 kemudian not null. Nah, setelah itu kita menambahkan di sini kita akan menghubungkan tabel dosen dengan tabel jurusan dengan cara membuat foreign key yang akan terhubung dengan ID jurusan di tabel jurusan. Maka di sini saya buat saja ID jurusan. Nah, kenapa saya menaruh ID jurusan di tabel dosen? Karena dosen itu kan dia punya identitas. Maksudnya dia dosen, cuman dosen di jurusan apa? Nah, makanya kita membuatkan hubungan atau foreign key yang menghubungkan ke tabel jurusan. Nah, di sini ID jurusan dia char 10. Nah, di sini teman-teman perlu ingat bahwasanya ketika kita ingin membuat foreign key itu kita harus menyamakan model datanya atau model tipe datanya yang ada di tabel jurusan. Di sini kan tabel dosen. ID jurusannya charnya 10. Kenapa? Karena di tabel jurusan, teman-teman bisa lihat ID jurusannya itu charnya juga 10. Nah, maka dari itu kita harus harus menyamakan, harus samakan biar terjadi korelasi antara tabel dosen dan tabel jurusan. Nah, di sini kita buat tipe data yang not null juga. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat primary key untuk
Dimana di sini NIDN ini kita akan buatkan sebagai primary key di tabel dosen yang nantinya ini akan terhubung dengan mata kuliah. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah database, nanti akan ada tabel jurusan, dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Di mana dosen nanti itu dia akan berhubungan many to many dengan tabel mata kuliah. Nah, di sini teman-teman bisa tulis saja primary key NIDN. Kemudian di sini juga kita membuat foreign key dengan cara menuliskan constraint. Artinya kita mengkonstankan dulu constraint foreign key yang mana di sini teman-teman bisa lihat constant foreign key-nya ini kita tandai ID jurusan di mana dia reference atau berpacu kepada di jurusan dengan cara melihat ID jurusan yang ada di tabel jurusan. Nah, jadi ini kode ini ketika kita menulis constraint foreign key ID jurusan, reference jurusan, ID jurusan, artinya ID jurusan yang ada di tabel dosen ini kita akan hubungkan ke tabel jurusan, yang mana di tabel jurusan itu kan ada ID jurusan. Nah, ini kita akan hubungkan ID jurusan yang di tabel dosen ke ID jurusan yang ada di tabel jurusan dengan cara melihat hubungannya. Karena di sini kebetulan di tabel jurusan itu primary key-nya adalah ID jurusan, maka kita bisa hubungkan ke tabel dosen. Nah, ketika kita ingin menghubungkan ke tabel dosen, nah maka di sini kita akan tulis constraint foreign key ID jurusan, reference jurusan, ID jurusan. Nah, ini untuk menghubungkannya, teman-teman. Kemudian kita klik OK. Mohon maaf, di sini ada kesalahan sedikit. Dimana itu, oh ya, kita melupakan ini ya. Nah, perlu diingat bahwasanya penulisan MySQL itu harus detail. Di sini teman-teman bisa lihat saya lupa tanda kurung di akhir. Nah, tidak apa-apa, kita langsung salin saja ulang. Di sini kita oke. Nah, di sini kita langsung saja. Oh ya, mungkin kita harus tulis ulang saja, teman-teman. Di sini create tabel dosen. Di sini create tabel dosen. Create table dosen. Nah, di mana yaitu NIDN char 10, kemudian not null. Kemudian di sini ada nama dosen. Nama dosen, nge-type data varchar. Varchar ini dia modelnya juga kalimat. Nah, kemudian dia 100, not null. Nah, kemudian di sini kita buat lagi email. Email dia varchar juga. Dia itu varchar 50. Dia not null juga. Nah, di sini ID jurusan. ID jurusan dia char 10. Char 10. Kemudian not null. Nah, di sini primary key-nya itu adalah NIDN. Nah, sedangkan foreign key-nya itu adalah ini apa namanya, ID jurusan, constraint foreign key, dimana di sini ID jurusan yang ada di tabel dosen itu kita hubungkan ke, nah ini kita hubungkan ke sini, reference jurusan, kemudian ID jurusan. Nah, ini dua kaliannya. Nah, ini sudah jadi. Nah, tadi itu kesalahan kita, teman-teman, itu di sini. Kita melupakan penutup di akhirnya. Penutup yang menutup tabel dosen. Makanya terjadi error. Nah, jadi sedikit saya ingatkan kepada teman-teman untuk memperhatikan selalu penulisan sintaks pada MySQL. Karena ketika teman-teman salah sedikit, itu sintaksnya langsung salah semua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika kita show table, itu sudah ada dua tabel. Nah, yang pertama itu ada tabel dosen dan kedua itu ada tabel jurusan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa sudah ada dua tabel. Sekarang kita akan menambahkan tabel ketiga. Yang mana tabel ketiga ini kita buat dulu tabel mahasiswa. Setelah itu kita buat tabel mata kuliah. Nah, kita buat saya tabel mahasiswa, di mana di sini kita langsung saja create table mahasiswa.
Nah, dimana dalam kurung lagi, nah di sini di tabel mahasiswa primary key-nya itu adalah NIM. Nah, NIM dimana NIM-nya itu dia char 10 saja, rata 10 lah, not 0. Nah, kemudian di sini kedua ada nama mahasiswa, dimana tipe datanya itu dia varchar saja, varchar kemudian 100, habis itu not 0. Nah, di sini kemudian ada lagi kita buat misalnya alamat misalnya varchar 100 lah, karena alamat juga itu kadang panjang. Nah, di sini alamatnya kita buat dia 0, artinya bisa kosong, bisa diisi, bisa juga kosong. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin membuat sebuah atribut yang di dalamnya bisa kita kosongkan, maka kita tidak perlu menuliskan not null, cukup langsung koma saja, maka itu akan ditandai sebagai null, artinya dia bisa kosong, bisa tidak. Nah, kemudian di sini ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini, yang mana jenis kelamin itu dia mungkin char 20 lah, 20, yang mana dia not null, karena ini kan memang wajib ini. Bagaimana kalau mahasiswa tanpa jenis kelamin, kan bingung juga untuk awal data dirinya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi ID jurusan. Nah, gunanya ID jurusan ini kita agar untuk menghubungkan tabel mahasiswa ini ke jurusan. Karena seperti yang tadi, bahwasanya di tabel dosen, kalau misalnya tidak ada jurusannya, kita tidak akan tahu ini dosen dari jurusan mana, akan mengajarnya di jurusan mana. Begitu juga dengan tabel mahasiswa. Kalau misalnya kita tidak hubungkan dengan jurusan, nanti kita bakal bingung, ini mahasiswanya dari jurusan mana. Makanya kita buat konsep hubungan, yang mana dia ini konsepnya ini kayaknya many to one. Nah, begitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya sudah menuliskan ID jurusan, yang mana dia charnya 10. Kita harus sesuaikan dengan tipe data yang ada di tabel jurusan. Bahwasanya di tabel jurusan itu ID jurusannya dia charnya 10, maka di tabel mahasiswa juga kita harus samakan. Nah, char 10 dia not null. Null artinya tidak boleh kosong. Nah, sini koma. Kemudian kita menuliskan primary key. Primary key-nya di sini NIM. Kemudian kita tuliskan lagi jenis kelaminnya. Ya, jenis kelamin. Bukan. Di sini kita tulis bahwasanya constraint untuk menghubungkan ya. Constraint foreign key. Nah, dimana di sini ID jurusan. Ini ID jurusan yang ada di tabel mahasiswa ini kita hubungkan ke reference ke jurusan. Dimana di sini ID jurusan. Nah, kita perhatikan baik-baik, jangan sampai ada lagi data kita yang salah, teman-teman. Di sini kita perhatikan create table mahasiswa, nim char 10 not null, nama mahasiswa not null, alamat, oke. Nah, ini kan sudah betul. Ketika kita enter, maka query oke. Null rows affected. Nah, di sini sudah tercipta tabel mahasiswa, namun di sini belum ada isi untuk tabel mahasiswa itu. Nah, ketika kita show table, teman-teman bisa lihat di sini di tabel database kampus itu, di dalam database kampus itu sudah ada 3 tabel, yaitu tabel dosen, kemudian ada tabel jurusan dan tabel mahasiswa. Nah, terakhir kita akan membuat tabel mata kuliah, di mana tabel mata kuliah ini kita akan buat dia berkorelasi dengan dosen, yang mana dia hubungannya itu many to many. Nah, bagaimana caranya? Oke, di sini kita langsung buat saja. Pertama itu kita buat dulu create table mata kuliah. Nah, di mana di dalam tabel mata kuliah itu pertama dia ada ID pertama ada ID mata kuliah. Di mana di mata kuliah itu dia char aja. Kemudian di sini 10. Masih itu not null. Nah, kemudian kedua, kita bisa menuliskan nama mata kuliah. Di mana dia itu varchar
varchar ya 50 lah, karena dia biasa tidak terlalu panjang kalau nama mata kuliah. Kemudian not null. Nah, kemudian di sini kita SKS. Ya, karena jurusan juga pasti punya SKS. Misalnya mata kuliah juga pasti ada jumlah SKS-nya. Nah, di sini SKS tipe datanya integer. Artinya int ini artinya integer, yang mana dia berupa outputnya nanti itu angka harusnya. Kemudian kita kasih pembatas misalnya 5 saja lah lebarnya. Nah, jadi ini sedikit penjelasan lagi. Ini yang 10, 50 dengan 5 ini maksudnya ini lebar dari tulisan untuk char ini, varchar dan integer ini. Misalnya kita tulis integer, baru batas lebarnya itu 5, kemungkinan mungkin yang bisa kita inputkan batas angkanya itu cuma 5 angka. Seperti itu. Nah, kemudian dia not null. Kemudian kita buat lagi dia ID jurusan. ID jurusan. Di mana ID jurusan itu dia char 10 not null. Nah, not null. Kemudian di sini kita buat lagi ID bukan, di sini NIDN. NIDN karena tadi itu dia di tabel dosen. Kalau kita lihat di sini tabel dosen. Mana tabel dosen? Nah, di tabel dosen itu dia ini tabel dosen itu dia primary key-nya adalah NIDN. Maka di sini kita tulis NIDN, dia char 10. Kemudian not null. Not null dulu. Boleh juga, not null. Atau mungkin lebih bagusnya kita tuliskan dia ini. Not null saja dulu. Di sini not null. Nah, kemudian ketika kita menuliskan not null di sini, kita sudah menginput semua apa yang cocok untuk kita taruh di tabel mata kuliah. Maka sekarang kita hubungkan. Tapi sebelum itu kita tulis dulu primary key-nya. Primary key-nya di sini itu dimana kita tandai ID mata kuliah. ID mata kuliah. Nah, kemudian kita buat di sini penghubungan primary key-nya. Constraint. Nah, constraint foreign key. Foreign key di mana di dalamnya ini itu ada, kita tandai dulu ID jurusan. Kemudian reference-nya itu mengarah ke tabel jurusan. Ya, references yang mengarahnya itu ke jurusan. Kemudian ID jurusan. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan lagi primary foreign key yang kedua dengan mengetikkan hal yang sama, constraint foreign key, dimana di sini adalah NIDN yang mereference ke tabel dosen, dimana dalamnya itu ada NIDN. Nah, kita perhatikan lagi apakah ada query kita yang masih salah di sini. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini harusnya ini sudah benar. Nah, di sini query oke. Nah, ketika kita melihat, kita show tables. Nah, di sini sudah ada 4 tabel, teman-teman. Nah, di 4 tabel ini kita akan melihat nilainya satu-satu. Yang pertama kita akan melihat dulu artinya deskripsi dari jurusan dulu, dimana dia ini adalah primary utamanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tabel jurusan itu atributnya ada ID jurusan, nama jurusan, dan akreditasi, dimana tipe datanya char, varchar, char. Nah, nullnya ini no, artinya kalau no ini berarti tiga atributnya ini ketika kita inputkan data itu tidak boleh kosong, harus terisi. Nah, kemudian ada key, pre ini artinya primary key, yang mana dia ini adalah kunci utama dari jurusan ini yang bisa kita gunakan untuk kita menghubungkan ke tabel-tabel lainnya. Nah, defaultnya null karena ini belum ada isinya. Nah, kemudian ketika kita lihat lagi dosen. Nah, di sini akan kelihatan bahwasanya di tabel dosen itu ada NIDN, nama dosen, email, dan ID jurusan. Yang dimana primary key-nya itu terletak di NIDN. Nah, kita teman-teman bisa lihat lagi di sini di key ini ada tulisan mul. Nah, yang mana mul ini mengarah ke ID jurusan yang ada di tabel dosen.
Nah, maksudnya mul ini adalah multi value. Artinya multi value itu dia ketika kita memasukkan ID jurusan ini ketika ini ID jurusan dimasukkan, maka dia akan menghubungkan ke sini, ke tabel jurusan ini. Yang mana syaratnya ketika dia terhubung dengan ini, itu ID jurusan yang kita masukkan di tabel dosen harus sama dengan ID jurusan yang ada di tabel jurusan ini. Seperti itu. Itu fungsi dari foreign key, teman-teman. Dia menghubungkan beberapa table. Yang mana ketika ini kita masukkan misalnya NIDN kita masukkan, nama dosen kita masukkan, email kita masukkan, ID jurusan kita masukkan. Ketika ID jurusannya misalnya S1, kemudian di sini S1, nama jurusannya itu Teknik Informatika, maka ketika kita masukkan ID jurusan di tabel dosen ini S1, nanti dia akan bercabang lagi yang mana di dalamnya ada nama jurusan dan akreditasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat lagi untuk tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa, teman-teman bisa lihat bahwa sini adalah primary key-nya itu dia NIM. Ada nama mahasiswa, alamat, jenis kelamin, dan multifield-nya juga ada ID jurusan. Karena seperti yang saya bilang tadi, mahasiswa itu bisa kita tahu, cuman kita tidak akan tahu, misalnya kalau kita tidak hubungkan ini, kita tidak akan tahu mahasiswa ini dari jurusan mana. Seperti itu, kan mahasiswa kan ada identitasnya. Oke, dia mahasiswa Universitas Saloleo, tapi dia jurusan apa? Nah, makanya kita hubungkan di sini. ID jurusan, dia sifatnya multi value. Yang mana ketika kita memasukkan nama jurusan, kita masukkan ID jurusan misalnya S1, maka mahasiswa ini akan berkorelasi dengan dengan nama yang ada di ID jurusan S1 yang mana namanya itu Teknik Informatika. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat lagi yang terakhir di sini kita lihat des mata kuliah. Nah, teman-teman bisa lihat di des mata kuliah ini kita ada sedikit perbedaan, di mana dia di sini ada mata kuliahnya primary key. Kemudian yang membedakan di sini dia ada dua yang bersifat multi value, yang mana satu mengarah ke ID jurusan, yang satunya mengarah ke tabel dosen, di mana NIDN. Nah, di sini kan tadi seperti di awal saya jelaskan, saya akan membuat hubungan many to many antara dosen dan mata kuliah. Karena kenapa? Dosen itu kan bisa mengajar di beberapa mata kuliah. Dan sama halnya di mata kuliah itu juga bisa dipegang oleh beberapa dosen. Maka dia hubungannya many to many. Nah, cuman di sini perbedaannya adalah di tabel dosen dia tidak ada foreign key yang menghubungkan ke mata kuliah. Maka dari itu kita akan menghubungkan ini. Tapi sebelum itu kita isi dulu nilainya terlebih dahulu. Nah, mungkin di sini untuk sekadar pembuatan tables yang ada atau membuat database-nya ini dengan isi-isinya mungkin sudah lengkap. Sekarang kita akan mengisi nilainya. Nah, kita akan isi dulu dari jurusan. Karena di jurusan ini dia sebagai patokan utama database ini. Yang mana kalau jurusan tidak diisi, ketika kita ingin mengisi mahasiswa, maka dia akan error. Karena kenapa? Di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya tidak ada ID jurusan di sini bersifat no atau tidak boleh kosong. Nah, kalau misalnya kita isikan ID jurusan misalnya S1, namun di dalam tabel jurusan belum ada data tentang S1, maka dia akan error. Maka dari itu kita akan isi dulu dengan cara insert into jurusan. Nah, kemudian untuk kita tulis values artinya nilai-nilainya. Nah, di sini teman-teman bisa isi. Nah, kita lihat dulu di tabel jurusan itu ada mana ya? Nah, di tabel jurusan itu kita lihat ada ID jurusan, nama jurusan, dan akreditasi. Nah, di sini kita bisa isi. Nah, ketika kita ingin mengisi value yang ada di jurusan, itu teman-teman harus ingat bahwasanya kita harus menyertakan tanda petik. Nah, kalau misalnya kita tidak taruh tanda petik, dia akan error, teman-teman. Itu sudah aturan atau sintaksnya memang. Sintaks dari MySQL. Nah, di sini pertama itu ada ID jurusan. Misalnya di jurusannya dia S1. Nah, kemudian koma, petik lagi. Kemudian yang kedua nama jurusannya mungkin Teknik Informatika. Nah, Teknik Informatika. Kemudian di sini kita tulis lagi misalnya akreditasinya ya. Akreditasinya misalnya unggul. Nah, di sini unggul.
Kemudian yang kedua kita menulis lagi. Nah, sekedar begini, kalau misalnya teman-teman cuma tulis begini, ini sudah betul. Ini dia akan menambahkan satu kolom. Dia akan mengisi satu kolom untuk tabel jurusan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengisi lebih dari satu, maka kasih koma, kemudian tanda kurung lagi, isi lagi value-nya. Misalnya D1, B1. Nah, kemudian di sini nama jurusannya misalnya eh, apa namanya, biologi misalnya, pendidikan biologi. Nah, pendidikan biologi. Di sini teman-teman tulis saja begini, kemudian misalnya akreditasinya mungkin A. Nah, sejauh ini sudah betul. Namun kita perhatikan lagi sintaksnya. Di sini insert into jurusan value S1 teknik informatika unggul D1 P1 pendidikan biologi A, kemudian petik koma. Oke, ini sudah betul. Ketika kita enter, nah, query oke, dua row affected, artinya terisi dua baris. Nah, ketika kita ingin melihat value yang ada di tabel jurusan, kita bisa mengetikkan ini select from jurusan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa isinya itu sudah ada ID jurusan, nama jurusan, dan akreditasi. Di mana di sini ada dua ID jurusan dengan nama jurusannya itu pendidikan biologi dan teknik informatika. Kemudian akreditasinya itu A dan unggul. Nah, ketika kita sudah menaruh nama jurusan di sini, teman-teman sudah bisa mengisi di bagian tabel mahasiswa dan tabel dosen, sekaligus tabel mata kuliah. Cuman kalau di tabel mata kuliah itu kita harus isi dulu yang ada di tabel dosen. Maka di sini kita isi dulu di tabel dosen. Kita lihat dulu apa yang ada di tabel dosen, desk dosen. Oh, dia ada NIDN, nama dosen, email, dan ID jurusan. Oke, kita langsung isi saja. Di sini insert into dosen, mana value-nya. Di sini value-nya misalnya NIDN-nya itu yang pertama ya, 1024001. Di mana nama dosennya itu misalnya Natalis Ransi. Ya, Natalis Ransi ini, beliau ini merupakan dosen saya di mata kuliah basis data. Maka saya langsung mencantumkan nama beliau di sini. 1024001 Natalis Ransi. Emailnya mungkin misalnya nih ya, misalnya natalis gmail.com lah. Nah, kemudian di sini ID jurusan. Nah, di sini teman-teman perlu ingat, tadi di ID jurusan teman-teman sudah lihat kan, di sini ada dua ID jurusan yang terisi, D1 P1, E1 E1. Nah, ketika kita ingin menginputkan nilai untuk ID jurusan di tabel dosen, itu harus sesuai dengan di sini teman-teman. Karena kalau tidak sesuai, nanti dia akan error. Maka dari situ misalnya, karena beliau ini merupakan dosen di jurusan teknik informatika, maka kita menuliskan ID jurusannya itu dia E1 E1. Nah, ketika kita menuliskan E1 E1, nanti dia akan berkorelasi dengan tabel jurusan di bagian E1 E1, yang mana di dalamnya itu ada teknik informatika dan akreditasinya unggul. Seperti itu. Jadi dia harus begitu teman-teman. Nah, kemudian kita menginputkan langsung lebih dari satu nilai saja. Kita koma lagi. Di sini kita isi kedua, misalnya dia 1050001, di mana ini dia dosennya namanya Iskandar Mail misalnya. Iskandar Mail. Kemudian emailnya itu gmail.com. Nah, kemudian dia ini kita taruh value-nya di ID jurusannya itu di D1 P1. Nah, teman-teman bisa lihat insert into dosen value 1024001 Natalis Ransi, Natalis gmail.com E1 E1. 1050001 Iskandar Mail, mailcom B1 P1. Oke, ini sudah betul. Ketika kita enter, nah, query oke, dua row affected. Nah, ketika kita melihat isi dari tabel dosen,
select from dosen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada eh, dua nilai di dalam tabel dosen. Yang mana di sini ada jurusannya itu ada S1 S1, D1 P1. Yang mana dia ini akan menghubungkan ke ke tabel jurusan ini. Yang ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dia ketika ini dia apa? NIDN 1024001 atas nama Pak Natalis Ransi, dia ID jurusannya S1 S1. Oh, berarti dia akan terhubung ke tabel jurusan yang mana S1 S1 itu adalah Teknik Informatika. Oh, berarti Pak Natalis Ransi ini dia itu adalah dosen dari Teknik Informatika karena dia berkorelasi dengan S1 S1 yang ada di tabel jurusan. Seperti itu teman-teman. Jadi itu gunanya kita menggunakan foreign key untuk menghubungkan dari satu tabel ke tabel lain. Seperti itu. Nah, kemudian ini sudah ada dua tabel yang terisi. Kita akan mengisi tabel ketiga yaitu tabel mahasiswa. Maka kita lihat dulu apa yang ada di tabel mahasiswa. Des mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa teman-teman bisa lihat di sini itu ada apa namanya? Ada ini. Dua tabel. Di mana di tabel mahasiswa ini ada 5 atribut, ada NIM, nama mahasiswa, alamat, jenis kelamin, dan ID jurusan. Oke, kita langsung isi saja. Misalnya di sini insert into, misalnya ya, insert into mahasiswa, value, misalnya di sini, value-nya itu pertama dia ada NIM-nya itu S1 24049. Misalnya ya, NIM saya ini. Ini sampai ada hack. NIM nama mahasiswa mungkin saya sendiri Safaril Adam. Nah, kemudian alamat saya mungkin Lorong Berlian. Harus ada tanda petik. Lorong Berlian. Nah, kemudian teman-teman perlu ingat bahwasanya di tabel alamat ini dia nulnya yes, artinya dia boleh kosong. Namun di sini saya isi saja biar datanya itu lengkap. Ya, kalau kosong juga kan tidak bagus. Jadi kita isi saja. Kebetulan saya tahu alamat saya. Nah, kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga penting, laki-laki. Nah, di sini laki-laki. Kemudian jenis kelamin dia laki-laki, orang Berlian. Oke, ID jurusan. Nah, di jurusan ini S1. Nah, artinya nama Safar Adam ini dia akan masuk ke dalam ke tabel jurusan yang mana S1 itu mengarah ke teknik informatika. Artinya Safar Adam ini itu berasal dari jurusan teknik informatika. Kemudian kita mengisi value kedua. Misalnya ini apa ya? Mungkin kita buat nama mungkin kita taruh mahasiswa di jurusan informatika 2 orang, misalnya S1 24001 misalnya. Nah, kemudian namanya di sini Andi Mufida Idris misalnya. Nah, di sini kita taruh mungkin alamat Puwatu. Nah, kemudian jenis kelamin misalnya di sini perempuan. Misalnya kita taruh 2 nama mahasiswa yang ada di jurusan teknik informatika. Perempuan, kemudian ada di jurusan misalnya S1 juga. S1. Nah, ketika kita menulis seperti ini sudah ada harusnya sudah 2 value yang akan masuk di dalam tabel mahasiswa. Nah, di sini kita menambahkan lagi misalnya di jurusan lain. Misalnya di sini D1 P1 012 misalnya 012 yang mana
Dia di sini namanya mungkin Novel Rakin. Kemudian apa namanya, alamatnya Andonohu misalnya. Andonohu. Waduh, salah tulis nih. Andonohu. Nah, oh ya, tanda petik ya, jangan lupa. Tanda petik penting kalau kita ingin mengisi value yang ada di setiap tabelnya. Oke. Oke, sudah betul ya, sudah betul. Dengan Andonohu. Nah, di sini eh, nah, di sini kita lihat bahwasanya jenis kelaminnya itu laki-laki, misalnya laki-laki. Nah, di sini jenis kelamin sudah ada jenis kelaminnya laki-laki. Terakhir itu dia misalnya D1, P1. Kita lihat dulu. Oh ya, D1, P1. D1, P1 artinya dia akan menghubungkan ke dalam tabel jurusan, di mana D1, P1 itu dia adalah jurusan pendidikan biologi. Nah, kita lihat dulu seperti biasa sebelum kita mengokekan query-nya, mengenter query-nya, kita harus perhatikan dulu setiap struktur datanya. Jangan struktur penulisan datanya, jangan sampai ada yang salah, maka dia akan error. Di sini insert into mahasiswa value S1 S1, oke. Oke. Nah, di sini sudah betul. Kemudian di sini S1 S1 Anim Buya Idris, Puwatu, perempuan S1 S1. Kemudian di sini ada D1 P1 24012 Novel Rakin Andonohu laki-laki D1 P1. Oke, ini seharusnya sudah betul ketika kita enter. Nah, query oke. 3 row affected, artinya sudah ada 3 baris yang terisi. Dimana di sini records-nya 3. Ketika kita ingin melihat isi daripada value table-nya itu, di sini teman-teman bisa mengetikkan select from mahasiswa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya di dalam tabel mahasiswa, itu sudah ada 3 nama mahasiswa. Yang mana di sini teman-teman bisa lihat yang pertama itu ada D1 P1 24012 dengan nama Novel Rakin, kemudian S1 S1 24001 Andin Huda Idris, dan S1 S1 24049 Safar Radam. Yang mana di sini teman-teman bisa lihat ID jurusannya itu ada D1 P1, S1 S1, S1 S1. Artinya ada satu mahasiswa yang berasal dari jurusan pendidikan biologi. Kemudian 2 mahasiswa ini berasal dari jurusan teknik informatika. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata sudah 3 tabel yang terisi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel keempat, yaitu tabel mata kuliah. Kita lihat dulu untuk tabel mata kuliah ada apa saja atributnya. Di sini des mata kuliah. Nah, des mata kuliah, teman-teman bisa lihat. Nah, di mata kuliah ini ada 5 value yang bakal diisi. Pertama ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ID jurusan, dan NIDN. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja kita isikan nilainya dengan cara huruf besar, insert itu. Sebenarnya penulisan huruf besar, huruf kecil nggak apa-apa teman-teman. Kita ingin menuliskan seperti ini juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman lebih bagusnya kita sesuaikan dengan penulisan yang ada di MySQL, itu dia menggunakan huruf besar. Insert into mata kuliah, dimana value-nya itu pertama ID mata kuliah, misalnya ini E001 ID mata kuliahnya ya. Kemudian di sini nama mata kuliahnya misalnya basis data. Nah, kemudian di sini SKS penting juga. SKS-nya misalnya di sini 3. Nah, 3 kan? 3. Kemudian ID jurusan. Nah, ID jurusannya ini kita hubungkan di sini E1. Nah, artinya dia nih adalah mata kuliah yang ada di jurusan teknik informatika. S1 E001 basis data 3 S1. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat lagi kita membuat NIDN lagi ya, kelima. NIDN itu dia berhubungan dengan ini. NIDN di sini kita bisa lihat misalnya kan teknik informatika. Nah, di teknik informatika itu ada dosen atas nama Pak Natalis Ransi.
dengan NIDN-nya itu 1024001. Maka kita tuliskan di sini NIDN-nya 1024001. Nah, seperti ini sudah terpenuhi dengan yang mana E001 adalah ID mata kuliah, basis data adalah nama mata kuliah. 3 ini adalah jumlah SKS-nya. ID jurusan itu E1 E1, NIDN-nya 1024001. Nah, kita langsung isi saja lebih dari 2 nilai. Di sini kita gunakan misalnya ya D001. D001 di mana dia nama mata kuliahnya mungkin kerangka manusia. Kerangka manusia. Nah, kerangka manusia di mana dia ini kerangka manusia itu adalah nama mata kuliah di jurusan, sorry belum ada di sini korelasinya, SKS-nya mungkin 4, mungkin karena dia jurusan penting di biologi. Nah, di sini kita hubungkan langsung dengan jurusan biologi. Dia itu ID jurusan di ID jurusan pendidikan biologi itu dia D1 P1. D1 P1. Nah, D1 P1, kemudian dosennya itu 10 tanda petik 1050001. Nah, seperti biasa, kita perhatikan dulu query kita. Insert into mata kuliah value S1 basis data 3 S1 S1 1024 001 D001 kerangka manusia 4 D1 P1 C105001. Nah, ketika kita lihat di sini oke, sudah ya, seratnya sudah betul, query-nya juga sudah betul, kita enter. Nah, query oke, 2 row affected, artinya 2 baris terisi. Ketika kita melihat value yang ada di select, misalnya select from mata kuliah. Nah, kita lihat isinya di sini ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ID jurusan, dan NIDN. Dimana yang pertama ada ID mata kuliah D001, nama mata kuliahnya itu kerangka manusia dengan jumlah SKS 4, ID jurusannya itu D1 P1 dengan NIDN-nya itu 1050001. Nah, kemudian kedua itu ada ID mata kuliah E001 dengan nama mata kuliah basis data, jumlah SKS-nya itu 3, ID jurusannya itu E1 E1, NIDN-nya 1024001. Nah, di sini kita sudah sampai ke tahap mengisi value di dalam database. Nah, sekarang kita akan memodifikasi seperti yang saya beritahu tadi teman-teman, bahwasanya antara tabel dosen dan tabel mata kuliah itu dia korelasinya bersifat many to many. Karena tabel dosen, setiap dosen itu bisa mengajar di beberapa mata kuliah, dan mata kuliah juga bisa diajar oleh bisa dibawakan oleh beberapa dosen. Nah, namun di sini ketika kita lihat dash dosen, salah tulis, harusnya DSC ya, bukan DCS. Nah, DSC dosen. Nah, di sini antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah itu kita bisa lihat hubungannya teman-teman. Nah, yang mana di tabel dosen dengan di tabel mata kuliah itu dia hubungannya tidak bersifat many to many. Karena kenapa? Di sini cuma mata kuliah yang terhubung dengan tabel dosen. Tabel dosen tidak terhubung dengan tabel mata kuliah. Nah, di sini kita akan membuat hubungan itu, yang mana kita sekarang ada di tahap modifikasi database. Nah, untuk memodifikasi sebuah tabel, kita itu menggunakan sintaks yang namanya alter table. Alter table, kita tag nama tabelnya alter table dosen. Nah, di sini kita menambahkan beberapa beberapa atribut lagi. Misalnya di sini nomor HP. Misalnya nomor HP, dia tipe datanya itu char 20 lah. 20, nah kalau kita koma langsung berarti dia bisa kosong bisa tidak. Kemudian gaji, dimana dia itu tipe datanya varchar 50, bisa kosong juga. Nah, di sini kita ubah langsung bahwasanya dia di sini itu add
eh, tabel jurusan. Ya, sini kita bisa lihat add, tunggu, bukan. Kita buat ID mata kuliah, add ID mata kuliah. Nah, ID mata kuliah, di mana ID mata kuliah ini dia itu harus sesuaikan dengan tipe data yang ada di mata kuliah, itu char 10. Char 10, dia not null. Nah, boleh kosong. Nah, oke, saya rasa seperti ini mungkin sudah cukup. Kita langsung saja tambahkan. Nah, query oke. Nah, ketika kita melihat lagi tabel jurusan, tabel dosen. Nah, di sini isinya akan bertambah. Yang mana ada eh, atribut nomor HP dan gaji dan ID mata kuliah. Namun, ketika kita melihat isi dari tabel dosen ini, nah, untuk nomor HP, gaji, dan ID mata kuliah itu belum terisi. Nah, di sini syaratnya, ketika kita membuat korelasi antara hubungan dosen dengan mata kuliah, ketika kita ingin hubungkan foreign key-nya, maksudnya kita hubungkan ID mata kuliah dengan ke tabel mata kuliah, kita harus isi dulu bagian ID mata kuliah ini. Nah, ketika kita ingin mengisi tabel yang sudah ada atau kita ingin mengganti nilainya, kita cukup tulis update misalnya nih ya, dosen set. Nah, set ini artinya kita uh, apa yang mau diganti begitu, apa yang mau ditambahkan lah. Ini update artinya kita mengupdate tabel dosen ini. Ada yang kita ingin tambahkan. Nah, di sini set misalnya nomor HP misalnya. Nomor HP-nya itu dia sama dengan misalnya ya, nomor HP-nya mungkin untuk Pak Natalis Ramsin saya kosong. Misalnya di sini 08 20 12 24 56 78 37. Nah, kemudian gajinya itu sekitar 10 juta misalnya. 10 juta. Nah, 10 juta. Misalnya ya, 10 juta. Nah, kemudian ID mata kuliahnya itu ini ID mata kuliahnya itu dia E001, yang mana ini mengarah ke tabel mata kuliah bagian ini bagian ID mata kuliahnya juga, mana E001 itu mata kuliah namanya basis data. Nah, kemudian di sini kita tandai where update dosen set nomor HP 082012245637, gaji 10 juta, ID mata kuliah E001, where ketika, maksudnya ini kondisinya, where NIDN-nya itu dia sama dengan misalnya 10241040001. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini tidak lupa kita akhiri dengan titik koma. Nah, kita perhatikan lagi update dosen, set nomor HP, gaji, mata kuliah, where NIDN. Oke, sudah betul. Nah, di sini teman-teman bisa lihat query oke, satu row affected, satu row terdeteksi. Yang mana sini teman-teman bisa lihat dari ada canget satu, artinya satu yang telah dirubah atau diperbarui. Nah, ketika kita melihat lagi select from bintang dulu, select from dosen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada isi daripada tabel dosen di bagian pertama, yang mana nomor HP, gaji, sama ID mata kuliah. Nah, kita isi lagi untuk yang kedua. Nah, di sini update dosen, kemudian set. Nah, setnya ini mungkin kita taruh mungkin nomor HP-nya misalnya ya. Di sini 08
22.90.20.6.377. Nah, kemudian gaji misalnya taruhlah gajinya ini dia sama dengan berapa ya, 8 juta lah, 8 juta. Nah, 8 juta. Kemudian di sini kita ingin melihat, kita ingin inputkan ID mata kuliahnya itu dia sama dengan D001. Nah, kemudian kita tandai where ketika NIDN-nya itu dia sama dengan 10.5.00.01. Nah, seharusnya seperti ini sudah betul, teman-teman. Kita bisa lihat bahwasanya di sini kita update data baru, mana nomor HP 08 ini gajinya sekian, ID mata kuliahnya D001, untuk kita tambahkan ke bagian nama Iskandar Mail ini, nama dosen ini. Seperti biasa, kita akhirnya titik koma, kemudian kita oke. Oh sorry, ada yang salah ini. Nah, kita melupakan tanda petik di sini. Nah, kalau kita ingin menyelesaikannya, kita kasih tanda petik baru ini. Nah, query oke. No row affected. Nah, ketika kita melihat select from dosen. Oh sorry, karena memang kita ada kesalahan tulis, jadi dia itu terbatal, teman-teman. Pada hari itu ya sudah, kita ulang lagi. Di sini kita inputkan yang sama, update dosen set anywhere, then 001. Ya, sudah betul. Nah, titik koma. Nah, query oke. 1 row affected. Row matched 1, change 1. Nah, ini tadi karena tulisnya change 0, artinya dia tidak berubah. Nah, ini change 1 dia berubah. Nah, ketika kita lihat lagi, select from dosen. Oke, kita buat pakai huruf kecil saja, bisa sih sebenarnya. Select from dosen. Nah, bisa sebenarnya, teman-teman. Pakai huruf kecil itu bisa. Select from dosen. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya gajinya 10 juta, di sini 8 juta, ID mata kuliahnya E001, kemudian di sini D001. Nah, sekarang kita akan membuat korelasi antara tabel ini, tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Karena hubungannya many to many, di sini juga ID mata kuliah sudah ada, sehingga kita bisa menambahkan kita bisa menghubungkan foreign key-nya dengan cara alter table dosen, dimana di sini kita add foreign key untuk ID mata kuliah. Sini reference mata kuliah, di mana di sini reference mata kuliahnya itu dia ID mata kuliah. Nah, seharusnya sepertinya sudah betul, teman-teman. Kita enter. Nah, query oke. Maka di sini akan terjadi korelasi antara tabel dosen dan tabel jurusan. Nah, ketika kita lihat des dosen, nah, dia sudah ada dua yang bersifat multi value, yang mana ID jurusan dan ID mata kuliah. Nah, ketika kita lihat tabel mata kuliah, nah dia juga sudah ada terkorelasi dengan tabel dosen. Nah, hubungan antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah ini itu akan bersifat many to many. Karena apa? Foreign key-nya itu terhubung di masing-masing salah satu tabel. Yang mana di tabel dosen dia terhubung dengan ID mata kuliah di tabel mata kuliah, dan di tabel mata kuliah itu dia terhubung dengan NIDN di tabel dosen. Sehingga dia sifatnya di sini bersifat many to many. Nah,
Ini untuk memodifikasi tabelnya mungkin seperti ini. Nah, adapun mungkin ketika kita ingin menghapus misalnya nomor HP yang ada di tabel dosen, maka di sini kita tulis saja alter table, alter table, alter table. Nah, di alter table ini kita tulis dia misalnya dosen. Nah, di sini kalau kita ingin menghapus tabel ya sudah drop kolom, nomor HP misalnya. Nah, harusnya sintaknya seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita enter, nah query oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu masih ada atribut nomor HP. Namun ketika kita mengecek ulang dash dosen, nah atribut nomor HP itu sudah tidak ada, sudah habis atau sudah hilang. Yang tersisa masih ada gaji, ID mata kuliah, ID jurusan, email, nama dosen, dan NIDN. Nah, mungkin untuk sekedar memodifikasi table itu mungkin sekitar batas ini saja untuk memodifikasi database. Selanjutnya, terakhir kita ingin menampilkan bagaimana caranya kita ingin melihat nama mahasiswa dan mata kuliah apa saja yang ada di jurusan Teknik Informatika. Yang mana di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya jurusan informatika itu dia ID jurusannya S1 S1. Nah, ID jurusan itu kita akan gunakan sebagai kunci utama untuk menghubungkan antara mahasiswa dan mata kuliah, yang mana kita ingin menampilkan mahasiswa apa saja yang ada di jurusan Teknik Informatika dan mata kuliah apa saja yang ada di jurusan Teknik Informatika. Kita cuma ingin menampilkan itu saja teman-teman. Maka dari situ kita akan tulis di sini select ya, select. Nah, ketika kita select di sini dia tidak pakai bintang, kita langsung tandai saja misalnya apa yang kita ingin munculkan. Misalnya nama mahasiswa, maka kita tandai dulu tabelnya mahasiswa titik nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Nah, kemudian koma, kemudian kedua itu jurusan. Nama jurusan. Kenapa kita kan pengen menampilkan nama mahasiswa yang ada di jurusan Teknik Informatika dan mata kuliah apa saja yang ada di jurusan Teknik Informatika, maka kita tulis juga namanya di sini. Nah, nama mahasiswa, nama jurusan, kemudian di sini ada mata kuliah titik nama mata kuliah. Nah, penggunaan kata titik ini itu untuk memperdalam lagi. Misalnya nih, mahasiswa, nama tabelnya, titik, kita yang menandai atribut mana, maka kita harus titik dulu. Mahasiswa, titik, nama mahasiswa. Artinya, di tabel mahasiswa kita ingin menandai atribut nama mahasiswa. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka sini kita tulis from mahasiswa. Nah, ketika kita tulis from mahasiswa, maka kita akan mengkorelasikan antara nama mahasiswa, jurusan, dan mata kuliah dengan menggunakan primary key yang ada di ID jurusan, yaitu primary key yang ada di jurusan, yaitu ID jurusan. Nah, di sini from mahasiswa kita enter dulu. Nah, sintaksnya itu kita menggunakan join. Joinnya nanti kita menggabungkan, yaitu join jurusan, artinya gabung jurusan on. Misalnya nih, mahasiswa titik ID jurusan. Kenapa ID jurusan? Karena ini yang menghubungkan langsung ke mahasiswa, ke jurusan, ke mata kuliah, yaitu ID jurusan. Nah, kita tandai ID jurusan. Di sini sama dengan jurusan titik ID jurusan. Nah, dia ID jurusannya juga. Nah, seperti ini sudah betul. Kemudian kita join lagi, kita tambahkan lagi satu. Join mata kuliah. Nah, karena di sini kan kita baru menghubungkan jurusan dengan mahasiswa. Nah, kita yang menghubungkan juga mata kuliah, maka syaratnya kita join mata kuliah on mata kuliah titik ID jurusan. Ini penghubungnya teman-teman, ID jurusan itu. Kemudian jurusan titik ID jurusan. Nah, join mata kuliah on mata kuliah ID jurusan, ID jurusan. Nah,
Di sini kita langsung saja where, kita tambahkan kondisi where. Nah, kita kan ingin menampilkan mahasiswa apa saja yang berada di jurusan Teknik Informatika dan mata kuliah apa saja yang ada di jurusan Teknik Informatika. Maka kita tandai where jurusan titik nama jurusan itu sama dengan Teknik Informatika. Nah, seharusnya sintaksnya itu sudah seperti ini teman-teman, tapi kita perhatikan dulu baik-baik. Nah, sini kita lihat select mahasiswa, oke, jurusan, oke, mata kuliah juga sudah oke, from mahasiswa, oke, join jurusan on mahasiswa, ID jurusan, jurusan, ID jurusan, join mata kuliah on mata kuliah, ID jurusan, jurusan, ID jurusan, when jurusan, nama jurusan. Oke, seharusnya seperti ini sudah betul. Ketika kita enter, nah, dia akan kelihatan teman-teman. Di sini, di jurusan Teknik Informatika itu ada 2 mahasiswa, yaitu Andi Mufida Idris dan Safari Ladang. Yang mana juga di jurusan Teknik Informatika itu ada mata kuliahnya, yaitu basis data. Yang mana di sini ternyata cuman ada basis data teman-teman. Makanya dia terisi 2 kolom, menyesuaikan dengan ini. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maka setelah selesai saya mempraktikkan ini, maka saya rasa cukup penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk membuat database, untuk bisa menjadi seorang database yang kreatif. Oke, mungkin itu saja. Akhir kata, saya atas nama Safar Ladang memundurkan diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.